Di antara amal ibadah yang dituntunkan di bulan Muharram, yang pertama yaitu memperbanyak puasa. Jadi di 4 bulan haram tadi, mulai tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Dan puasa Muharram itu juga puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Paling utama puasa setelah bulan Ramadan adalah Syahrul Muharram, pada bulan Allah yaitu Muharram. Sehingga nilai puasa di bulan Muharram pada bulan ini yaitu sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan atau dianjurkan untuk dilaksanakan. Ini perintah yang umum. Tetapi ada perintah yang spesifik tentang melakukan puasa Asyura atau puasa di bulan Al-Muharram ini. Yaitu ada 2 hari yang kita dianjurkan untuk menjalankan ibadah puasa. Yang pertama yaitu Yaumu Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Yang kedua yaitu Tasu'a, yaitu tanggal 9. Ini penting ya, karena saya melihat di kalangan warga Muhammadiyah itu yang Asyura itu secara umum sangat populer, tapi yang Tasu'a itu belum populer. Gitu. Artinya masih banyak warga Muhammadiyah yang belum mengetahui tentang tuntunan puasa Tasu'a, yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Muharram. Gitu. Nah, apa yang mendasari tentang anjuran secara spesifik kita menjalankan puasa di Yaumu Asyura? Gitu. Yang pertama, puasa Asyura itu sebenarnya sudah diwajibkan kepada umat Islam sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Ini menarik untuk dicatat ya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi puasa Ramadan itu bukan puasa yang pertama kali diwajibkan oleh atau kepada umat Islam. Artinya sebelum munculnya kewajiban puasa Ramadan itu umat Islam dulu sudah diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Ini hukumnya juga wajib. Puasa itu dilakukan di Yaumu Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram tadi. Nah, sampai ada perintah untuk menjalankan puasa Ramadan. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah itu yang bicara tentang puasa itu kan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sedang kamu menjalankan puasa itu lebih baik bagimu kalau engkau mengetahui. Nah, ini kan seolah-olah memberikan opsi gitu. Nah, kewajiban puasa Ramadan itu baru wajib ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman syahida minkum syahra falyasum gitu. Artinya puasa Ramadan itu awal-awalnya tidak langsung wajib. Yang pertama wajib yaitu puasa Yaumu Asyura. Kemudian setelah ada perintah secara khusus untuk menjalankan puasa Ramadan, baru puasa Ramadan ini wajib. Yang puasa Asyura tadi yang asalnya wajib menjadi sunnah. Misalnya kalau ada pertanyaan, ini penting. Puasa apa yang dulunya wajib menjadi sunnah? Jawabannya puasa Asyura. Dulunya wajib, kemudian dinasakh, dihapus kewajibannya, tapi bukan dinasakh atau dihapus kesunahannya. Artinya tetap disyariatkan, hanya saja nilainya dari wajib menjadi sunnah. Itu puasa Asyura. Dan di dalam hadis muttafaqun alaih yang dari sahabiyah Aisyah yang memberikan penjelasan anna Quraisyan kanat tasumu yauma Asyura fil jahiliyah. Bangsa Quraisy itu sudah menjalankan ibadah pada hari Asyura di masa jahiliyah. Tsumma amara Rasulullah SAW bisyami.
benar Rasulullah memerintahkan melakukan puasa Asyura hatta furida Ramadan, sampai difardukan puasa Ramadan. Setelah itu Rasulullah bersabda, man syaa falyasum, siapa yang menghendaki boleh puasa, wa man syaa aftara, kalau menghendaki boleh berbuka. Artinya tradisi puasa Asyura itu sudah dikenal di masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam. Dan kemudian juga di dalam hadis Hafsah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai, ada 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Di antaranya yaitu siam Asyura, yaitu puasa hari Asyura. Dan kemudian tadi, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi kalau Asyura, jadi Asyura ini disepakati oleh para ulama, artinya puasa di tanggal 10 tadi Muharram. Terus bagaimana tentang Tasu'a tadi yang secara umum saya mengamati di kalangan warga Muhammadiyah ini belum populer yang Tasu'a. Tasu'a itu puasa sunnah yang dilakukan di dalam bulan Muharram, yaitu tanggal 9. Apakah ada dasarnya? Ada. Dan ini sudah diputuskan, Bapak dan Ibu sekalian, nanti bisa dilihat di HPT Jilid 3 di putusan Munas Tarjih ke-26 tahun 2003 di Padang atau Sumatera Barat. Maka di sana yang sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih, kesunahnya itu tidak hanya puasa Asyura tetapi juga Tasu'a. Nah, yang mendasari adanya anjuran puasa Tasu'a itu apa? Yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Artinya kalau Imam Muslim ini hadisnya sahih. Dan juga Abu Dawud dari Ibnu Abbas. Maka di sana ketika Nabi Muhammad SAW puasa Yaumu Asyura, dan tadi dikatakan puasa Yaumu Asyura itu puasa yang dan hari yang di mana orang Yahudi dan Nasrani itu mengagungkan puasa ini, maka Nabi Muhammad ketika itu juga bersabda, fa idza kana al-amu al-muqbil, kalau tahun yang akan datang itu datang atau tiba, insya Allah jika Allah menghendaki, sumna yaumat tasik, maka kami akan puasa tanggal 9. Maka kata Ibnu Abbas, falam ya'ti al-amu al-muqbil, belum tiba tahun yang depan, hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah meninggal. Artinya Rasulullah itu memiliki alham. Ham itu apa? Keinginan melakukan sesuatu. Apa yang ingin dilakukan? Yaitu puasa Yaumat Tasi atau Al-Yaum At-Tasi, yaitu hari yang ke-9 daripada bulan Muharram. Tetapi keinginannya ini tidak terrealisasi karena Nabi Muhammad SAW meninggal sebelum datangnya tahun atau tibanya tahun baru. Dan juga di dalam riwayat yang lain itu Nabi Muhammad SAW bersabda, la in bagi itu ila qabilin la asuman natasi. Seandainya saya hidup di tahun yang akan tiba atau akan datang, la asuman natasi'ah, saya sungguh akan berpuasa di di tanggal yang 9. Ya. Biasanya yang menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, artinya puasa Tasu'a di tanggal 9 itu belum menjadi sunnah fi'liyah. Artinya sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi belum pernah melaksanakan, karena Nabi sudah meninggal duluan. Sesuatu yang tidak menjadi sunnah fi'liyah. Dan juga belum dilakukan oleh Nabi. Apakah itu boleh kita lakukan? Jawabannya boleh. Kenapa kok boleh? Karena sunnah dalam pandangan para ulama itu sunnah itu yang umum kan 3. Ada sunnah qauliyah, ucapan Nabi, sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi, sunnah takririyah, ketetapan Nabi. Ada sebagian ulama yang menambahi, meskipun sebagian ulama juga tidak menerima tambahan ini. Ada yang disebut dengan as-sunnah al-hamiyah. Sunnah hamiyah itu kehendak Nabi melakukan sesuatu tetapi belum terrealisasi. Yaitu contohnya ini,
yaitu ingin melakukan puasa Tasu'a tetapi tidak sampai dilakukan oleh Nabi. Gitu. Nah, sunnah hamiyah itu kita boleh mengikuti atau melaksanakan ketika ada indikator yang mendukung. Karena tidak semua keinginan Nabi itu boleh kita contoh untuk melakukan. Contohnya, ketika konteks puasa sholat jamaah dan juga dalam sebagian hadis sholat Jum'ah, gitu. Jangan bisa lihat di kitab sholat di Al-Jama'ah wal Jum'ah, di sana hadis ini tersebut ya di muqaddimahnya di APT kita. Di situ Nabi memiliki keinginan untuk membakar rumah para sahabat yang tidak mendatangi sholat jamaah. Redaksi hadisnya bagaimana? Laqad hamamtu an amura rajulan. Laqad hamamtu, sungguh saya berkeinginan atau berkehendak memerintahkan seseorang untuk memimpin sholat, kemudian Nabi membawa pasukan itu membawa kayu bakar, kemudian membakar rumah-rumah orang yang tidak mendatangi sholat jamaah. Hadis ini kan menggunakan laqad hamamtu, ada kehendak atau keinginan Nabi. Tapi keinginan Nabi ini tidak terrealisasi. Artinya Nabi tidak melakukan, hanya berkehendak saja. Nah, dalam konteks ini apakah kita dianjurkan untuk mengikuti Nabi? Artinya kalau ada orang yang tidak mendatangi sholat jamaah, kemudian kita datangi rumahnya sambil bawa kayu bakar, kemudian kita bakar. Jawabannya tidak. Karena Nabi tidak sampai melakukan. Ini sebagai lizajri. Lizajri itu memberikan efek jerah. Tetapi tidak pernah dilakukan oleh Nabi, sehingga kita ya tidak perlu untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi tadi, mendatangi rumah kemudian yang tidak ikut jamaah kemudian kita bawa kayu bakar, kan tidak. Karena ini tidak terrealisasi. Tetapi dalam konteks Yaumut Tasu'a atau puasa hari Tasu'a, ini Nabi berkehendak, kan itu. Bahkan Nabi tadi bilang la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tahsid. Kehendaknya Nabi ini ternyata ada indikator, ada sunnah qauliyahnya Nabi, meskipun hadisnya itu diperdebatkan. Sebagian mensahihkan, sebagian tidak. Nabi bilang sumu al-ashir wa tasik. Puasalah kamu di hari yang ke-10 dan juga yang ke-9 gitu. Dan juga Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita puasa Yaumut Tasu'a, itu kita tidak hanya meneruskan syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa tadi kan melakukan puasa Shaumu Asyura, itu puasa Asyura. Tetapi ketika kita melakukan puasa tanggal 9, kita juga mukhalafatun atau mukhalafatan lil Yahud wa Nasara. Menyalahi atau tidak sama dengan tradisi Yahudi dan Nasrani. Karena di dalam beberapa syariat Nabi Muhammad, itu sebenarnya syariat Nabi Muhammad itu ada yang meneruskan syariat-syariat Nabi yang terdahulu atau umat-umat yang terdahulu. Itu yang disebut dalam istilah usul fikih disebut syar'u man qablana. Syariat orang-orang yang terdahulu dari Nabi yang terdahulu. Hanya saja ulama memiliki berbagai macam perbedaan. Bisa kita klasifikasikan menjadi 2 klasifikasi di dalam kajian usul fikih. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad sebelum bi'tsah, sebelum diangkat menjadi nabi, itu melakukan ibadahnya mengikuti praktek ibadah siapa, kan itu. Nah, itu. Ini jawaban ulama usul fikih macam-macam. Ada yang memberikan jawaban mengikuti Nabi Adam, karena Nabi Adam itu manusia yang pertama dan Nabi yang membawa syariat yang pertama. Ada yang menjawab Nabi Nuh, karena Nabi Nuh ini seorang Nabi yang pertama punya umat, yaitu disebut Rasul. Kemudian ada yang mengikuti Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ini Nabi yang menjadi
bapaknya para nabi atau Abul Anbiya. Dan di dalam Al-Quran dikatakan wa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim, dan kami wahyukan kepada engkau untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan Nabi Musa, karena Nabi Musa ini seorang nabi yang banyak membawa syariat untuk Bani Israel. Ada yang mengatakan mengikuti Nabi Isa, karena Isa ini zamannya paling dekat dengan Nabi Muhammad. Berbagai macam jawaban. Di antara pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani itu mengikuti Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini syariat-syariatnya itu mendekati diteruskan oleh Nabi Muhammad. Banyak ini buktinya. Misalnya ibadah haji itu merupakan syariat Nabi Ibrahim. Kemudian hitan atau sunat itu syariat Nabi Ibrahim. Kemudian kurban itu syariat Nabi Ibrahim. Dan kita bahkan di dalam salawat, di dalam sholat itu kan juga dianjurkan untuk menyebut Nabi Ibrahim, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah kemudian itu kalau sebelum bi'tsah. Nah sekarang kalau setelah bi'tsah, maksudnya Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, itu Nabi Muhammad masih mengikuti syariat Nabi yang dulu, atau semua syariat Nabi Muhammad itu menasah atau menghapus syariat Nabi yang terdahulu. Kalau kita katakan syariat Nabi Muhammad itu menghapus semua syariat Nabi yang terdahulu, hadis yang menjelaskan tadi puasa Asyura ini membantah pernyataan tadi. Karena dalam hadis puasa Asyura ini ternyata Nabi ketika tahu bahwasanya Yaumu Asyura itu yaumun soleh, hari yang baik, diagung-agungkan oleh Nabi Musa, maka Nabi Muhammad mengatakan ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya yang lebih berhak untuk memuliakan Nabi Musa daripada kamu sekalian. Artinya Nabi Muhammad syariatnya masih melanjutkan syariat Nabi sebelumnya. Sehingga harus kita simpulkan, ini penting Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan dipahami ya. Sehingga harus kita simpulkan berarti syariat Nabi Muhammad adalah syariat Nabi atau syariat umat-umat yang terdahulu atau nabi-nabi yang terdahulu, itu syariat Nabi Muhammad selama syariat Nabi Muhammad tidak menasah atau menghapus syariat tadi. Sehingga dalam kaidah usul fikih, dalam kajian usul fikih atau teori hukum Islam itu ada kaidah yang cukup populer. Kaidahnya ini perlu untuk dihafal, yaitu syar'u man qablana syar'un lana ma lam yukhalif ma jaa bihi syar'una. Syariat Nabi yang terdahulu atau syariat umat yang terdahulu itu adalah syariat kita, maksudnya syariat Nabi Muhammad, selama syariat Nabi Muhammad itu tidak menasakh atau tidak menghapus, atau syariat umat yang terdahulu itu tidak kontradiksi dengan syariat Nabi Muhammad. Nah, dalam konteks puasa Asyura ini kita meneruskan syariat mangkoblana. Tetapi ini yang perlu dicatat ya, ketika syariat Nabi Muhammad itu mengadopsi atau meneruskan syariat yang sebelumnya, pasti diberikan makna yang baru atau dilakukan pembaruan dalam beberapa konteks ya, banyak, tapi kita nggak cukup waktu ya. Diantaranya tadi, karena syariat Nabi Muhammad ingin tidak hanya meneruskan tetapi juga menyalahi atau memiliki identitas yang berbeda dengan syariat Nabi yang terdahulu tadi. Ya, sehingga tidak hanya puasa Asyura tetapi dikenalkan yaitu puasa Tasu'a, tidak hanya tanggal 10 Muharram tapi juga tanggal 9. Nah, ketika kita bicara tentang mukhalafah lil Yahud wan Nasara, yaitu kita lakukan atau kita menyalahi tradisi Yahudi dan Nasrani. Berarti kalau kita menerima puasa Asyura, kalau cara untuk menyalahi ini kan bisa puasa sebelumnya
bisa puasa setelahnya. Artinya kalau puasa sebelumnya, yaitu tanggal 9 kita puasa, kalau setelahnya tanggal 11 kita puasa. Nah, dalam penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad itu dijelaskan puasa Asyura itu memiliki 3 alternatif. Dianggap yang paling mulia, tingkatan yang paling sempurna itu puasa pada tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. Yang 11 ini didasarkan pada hadis Ibnu Abbas yang terdapat dalam Musnad Ahmad ibn Hanbal atau Imam Ahmad ibn Hanbal. Di sana Rasulullah bersabda, "Sumu yauma Asyura, puasalah kamu hari Asyura, wa khalifu fil yaud, dan berbedalah kamu di dalam menjalankan puasa Asyura tadi orang-orang Yahudi." Dengan bagaimana cara kita menyelisih orang Yahudi? Sumu qablahu yauman, puasalah kamu sebelumnya 1 hari, au ba'dahu yauman, atau setelahnya 1 hari. Artinya kalau sebelumnya itu tanggal 9 yaitu Tasu'a, kalau setelahnya yaitu tanggal 11. Tetapi hadis ini dalam kajian muhaqqiq hadis atau editor hadis yaitu Syu'aib al-Arnaud itu dikatakan isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Dan juga dalam Nailotor, yaitu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syaukani, kitab ini cukup populer di kalangan warga Muhammadiyah. Di sana hadis Ahmad ini, wa riwayatu Ahmad, di sana dikatakan hadis itu dhaifah mungkarah, hadisnya dhaif dan mungkar. Sehingga dalam putusan majelis tarjih kita di Munas Tarjih ke-26 di Padang, Sumatera Barat tahun 2003, yang puasa tanggal 11 ini belum ditarjihkan karena hadisnya ini sebagian ulama menilai dhaifun jiddan, hadisnya sangat dhaif sehingga belum memenuhi kriteria sunnah makbulah, sunnah yang bisa diterima sebagaimana yang disyaratkan oleh Muhammadiyah. Sehingga ketika itu yang diputuskan hanya kesunahan tanggal 9 dan 10 daripada bulan Muharram. Kalau 9 itu Shaumu Tasu'a, kalau 10 itu Shaumu Asyura. Nah, kemudian tingkatan yang kedua dalam pandangan Ibnu Qayyim itu puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Ini yang sesuai dengan tarjih. Atau yang ketiga ini tingkatan yang paling rendah, ya kalau nggak bisa puasa Tasu'a ya puasa Asyura saja. Tetapi kalau kita puasa Asyura itu ya sama dengan tadi orang Yahudi tadi, hanya meneruskan syariat Nabi Musa tapi tidak melakukan mukhalafah atau menyalahi tradisi mereka, artinya dengan menambah 1 hari sebelum Asyura yaitu tanggal 9.